Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam rangka melakukan pengawasan SPMB tahun 2025. Dalam rangka memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2025 agar berjalan lancar dan kondusif, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mengedepankan prinsip-prinsip yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemendikdasmen mendorong pemerintah daerah menyelenggarakan SPMB bersama sekolah swasta jika tidak tertampung di sekolah negeri. Kemendikdasmen juga mengajak pemerintah daerah untuk memperhatikan daya tampung per jalur yang ada di SPMB yang saat ini lebih berimbang, proporsional, dan transparan, karena daya tampung yang ditetapkan oleh Pemda telah dikunci, telah disinkronisasikan dengan sistem data pokok pendidikan kita, yaitu Dapodik. Kemendikdasmen terus memperkuat pengawasan dan validasi data, baik jalur prestasi, domisili, afirmasi maupun mutasi, melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan di daerah, serta mendorong satuan pendidikan untuk melakukan verifikasi data dengan Dapodik. Saat ini ada dua perkembangan pelaksanaan SPMB di seluruh Indonesia. Pertama, seluruh pemerintah daerah sudah menetapkan juknis melalui peraturan gubernur untuk provinsi dan bupati wali kota untuk kabupaten kota seluruh Indonesia yang merupakan turunan dari Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Yang kedua, sampai hari ini sudah ada 232 pemerintah daerah kabupaten kota dan 10 pemerintah provinsi atau 50% diantaranya yang sudah melaksanakan implementasi SPMB. Sisanya akan dimulai minggu depan sampai dengan awal Juli tahun 2025. Berdasarkan hasil pantauan dan laporan dari teman-teman UPT kita di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh seluruh PIC yang ada di setiap kabupaten kota di 38 provinsi, secara umum pelaksanaan SPMB saat ini telah berjalan dengan lancar, kondusif, dan tidak ada hambatan yang berarti. Adapun masalah atau kriteria atau kendala yang terjadi di lapangan bisa diselesaikan dengan cepat sampai hari ini. Untuk mewujudkan SPMB yang bebas dari praktek kecurangan, seperti murid titipan, intervensi, maupun gratifikasi dan yang lainnya, Kemendikdasmen mendorong kepada pemerintah daerah untuk memberikan penanganan yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan integritas sistem penerimaan murid baru ini tetap terjaga. Dan kami telah melakukan langkah-langkah mitigasi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami telah melakukan forum pengawasan bersama dengan kementerian lembaga terkait, mulai dari kepolisian, KPK, Ombudsman, KPAI, Komisi Nasional Disabilitas, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian lembaga lain yang terkait. Pemda bersama UPT Kemendikdasmen dan seluruh pemangku kepentingan di daerah juga telah melakukan deklarasi komitmen bersama melaksanakan SPMB yang bersih dan melakukan pengawasan bersama SPMB yang berintegritas. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga terus melakukan pendampingan pada dinas melalui UPT kami dan juga melakukan pemantauan langsung ke sekolah demi memastikan SPMB dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang ada. Jika ditemukan dugaan atau kecurangan disertai dengan bukti yang valid, maka kami mendorong langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melaporkan kecurangan yang perlu melaporkan kecurangan tersebut kepada Dinas Pendidikan setempat, kepada posko-posko layanan setempat agar segera ditindaklanjuti. Yang kedua, Dinas Pendidikan bersama dengan Inspektorat Daerah melakukan investigasi memastikan memiliki bukti yang cukup. Jika bukti ada dan kemudian sudah ditemukan, maka dilakukan klarifikasi. Kalau memang diperlukan, bisa juga pemerintah daerah untuk membatalkan peserta yang dianggap melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Nah, kami juga mendorong memberikan sanksi administratif jika ada unsur dari sekolah, pengawas atau
pihak-pihak lain di dalam kelembagaan dinas pendidikan atau di satuan pendidikan untuk segera diberikan sanksi yang sesuai. Kami juga memastikan ada pemulihan hak-hak jika ada peserta didik kita atau murid kita yang mendaftar tetapi dapat perlakuan yang tidak sesuai. Dan yang terakhir juga kami sangat mendorong ya pemerintah daerah agar selalu responsif ya, sehingga mitigasi kecurangan dan penanggulangan sejak dini bisa dilakukan sehingga permasalahan-permasalahan bisa diantisipasi tidak meluas kemana-mana. Beberapa hambatan dan informasi yang terkait transparansi SPMB sudah kami lakukan pendalaman ya, yang hasilnya bahwa permasalahan yang terjadi saat ini sifatnya kasuistik ya, di lokal-lokal tertentu, tidak masif ya, dan tidak terjadi secara nasional. Sebagai contoh ya, pelaksanaan SPMB yang sempat berawal dimulai di Surabaya ya, waktu itu ada antrian dan ternyata memang antrian itu hanya sebentar dan hanya terjadi di 1-2 sekolah dan sudah selesai dalam waktu yang cepat ya, sehingga bisa diselesaikan dan di hari-hari berikutnya sudah dilakukan penyesuaian sehingga sekolah-sekolah yang menerima tempat untuk melakukan verifikasi PIN juga sudah ditambah dan waktu untuk mengambil PIN juga sudah diekstend sampai tanggal 20 ya. Nah, sampai hari ini tidak ada masalah yang berarti ya, dan kami juga berharap bahwa tidak ada prioritas seleksi berdasarkan nomor urut antrian ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tidak memperoleh layanan pendaftaran SPMB. Bahkan hasil investigasi yang kami lakukan ditemukan fakta bahwa antrian tersebut akhirnya sudah selesai di siang hari. Jika ada beberapa dugaan pungli di Kota Bandung yang kemarin kita dengar sama-sama dan juga di Kota Tangerang, Kemendikdasmen dalam hal ini Pak Wamen Fajar juga langsung menemui Wali Kota Bandung ya, Pak Farhan, dan melakukan pemantauan langsung. Selain itu juga berdasarkan penelusuran dari Kemendikdasmen kepada Dinas Pendidikan, kepada Ombudsman dan juga pihak sekolah bahwa kabar tersebut ternyata memang tidak benar dan tidak terbukti ada pungutan di satuan pendidikan tersebut. Bahkan sejak awal para kepala daerah telah mengeluarkan instruksi larangan pungli dalam pelaksanaan SPMB, baik itu kepala daerah kabupaten kota maupun provinsi. Terkait dengan sistem aplikasi SPMB yang sempat di beberapa tempat terjadi kendala, misal contoh di Bekasi, itu pun terjadi hanya beberapa jam saja dan sudah ditangani dengan baik. Kemendikdasmen ya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya, kepada khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi yang telah mendukung Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, tentu juga kepada orang tua, sekolah ya, dan juga semua pihak terkait termasuk Ombudsman, Dukcapil ya, Dinas Pendidikan Sosial yang telah mendukung sehingga SPMB di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik. Jika ada kendala lain, masyarakat dapat mengajukan pengaduan ke unit layanan terpadu di Kemendikdasmen ya, melalui kanal ult.kemdikdasmen.go.id. Terima kasih. Saya Coach Waroto, Jen Paud Dikdas dan Dikmen Kemdikdasmen mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.